Halo teman-teman, balik lagi di video Cendekia Channel. Di video kali ini kita akan membahas 7 keajaiban dunia kuno yang mungkin belum banyak orang ketahui. Di dunia ini ada 7 keajaiban kuno yang mungkin belum banyak diketahui orang. Padahal keajaiban dunia kuno ini menjadi simbol peradaban dunia saat itu. Predikat keajaiban dunia ini sendiri diberikan setelah dinilai UNESCO dan berkompetisi dengan wakil dari negara lain. Namun, ada beberapa fakta menarik dan kurang dikenal mengenai ketujuh keajaiban ini yang layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. 1. Tikal di Guatemala. Tikal, yang terletak di hutan hujan Petén di Guatemala, adalah salah satu situs arkeologi terbesar dan paling mengagumkan dari peradaban Maya. Kota ini berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan militer yang utama pada periode klasik Maya 200–900 Masehi. Tikal terkenal dengan bangunan monumental seperti kuil jaguar besar, Temple 1, yang berdiri setinggi 47 meter, dan kuil masker, Temple 2. Struktur tertinggi di Tikal, kuil 4, menawarkan pemandangan luar biasa dari puncak kanopi hutan. Bangunan ini menunjukkan kecerdasan dan keterampilan teknik bangsa Maya. Bangsa Maya di Tikal mengembangkan sistem pengairan yang canggih dengan waduk dan kanal untuk mendukung pertanian intensif. Mereka juga membangun jalan-jalan batu yang menghubungkan berbagai bagian kota, menunjukkan tingkat organisasi dan kemampuan teknik yang luar biasa. Tikal juga merupakan pusat budaya dan religius dengan ritual keagamaan yang rumit dan seni serta tulisan yang berkembang pesat. Banyak prasasti dan stelae yang masih bertahan hingga hari ini menceritakan kisah para penguasa dan pencapaian mereka. Pada akhir abad ke-9, Tikal mulai mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan, terbenam dalam hutan lebat selama berabad-abad. Situs ini ditemukan kembali oleh penjelajah Eropa pada abad ke-19 dan sekarang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tikal merupakan harta karun yang berharga, menunjukkan kebesaran dan kecerdasan peradaban Maya. Situs ini menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan dan pencapaian bangsa Maya, menjadikannya salah satu tujuan wisata utama di Guatemala. 2. Longmen Grottoes di Cina. Situs ini merupakan koleksi sekitar 110.000 patung batu yang diukir dengan elegan. Tempat ini terletak di dalam 2.300 gua batu kapur di Provinsi Henan, Tiongkok. Karya-karya paling lama berasal dari abad ke-5 Masehi dan dinasti Wei Utara. Namun, karya-karya terbaru masih terus ditambahkan hingga abad ke-10, berkat peran kaisar dan orang-orang kaya. Sebagian besar patung-patung Longmen menggambarkan tokoh agama Buddha. Goa di situs ini salah satunya adalah Fengxian yang sangat besar. Gua ini memiliki ukiran Buddha duduk setinggi 55 kaki yang diapit 8 murid dan penjaga surga. Sedangkan Goa Wan Evotung adalah rumah bagi 15.000 patung Buddha, beberapa di antaranya setinggi 10 cm. Area lainnya menampilkan tokoh-tokoh upacara dan prosesi kekaisaran. Di Longmen Grottoes terdapat sekitar 2.800 prasasti yang diukir di atas prasasti batu. Selain itu terdapat gua resep medis yang bertuliskan lebih dari 140 resep pengobatan kuno. 3. Meteora di Yunani. Biara-biara meteora berlokasi di Kalabaka, utara Yunani. Tempat ini sudah ada sejak abad ke-11, ketika para biarawan bermukim di puncak-puncak bukit pasir yang tidak terjangkau. Lalu, mereka membangun tempat tinggal mereka di sana. Sebagian besar biara yang masih berdiri dibangun sekitar abad ke-15 dan ke-16, yang menampilkan seni pasca Bizantium. Tujuan dibangunnya tempat ini adalah untuk mengasingkan diri dari dunia luar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga saat ini terdapat 24 biara, dengan 6 di antaranya masih berfungsi. Sementara sisanya telah menjadi reruntuhan atau diubah menjadi museum. 4. Labirin Mesir. Labirin Mesir adalah salah satu struktur paling misterius dan menakjubkan yang pernah dibangun di dunia kuno. Dikenal juga sebagai labirin dari Hawara, struktur ini terletak di Fayum, dekat piramida yang dibangun oleh Fir'aun Amenemhat III dari dinasti ke-12 Mesir. Labirin ini pertama kali dideskripsikan oleh Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, yang menyebutnya sebagai salah satu dari keajaiban dunia kuno. Herodotus menggambarkan labirin tersebut memiliki 2 tingkat, satu di atas tanah dan satu di bawah tanah, dengan jumlah ruangan mencapai 3.000, setengahnya berada di atas dan setengahnya di bawah.
Ruangan-ruangan tersebut saling terhubung oleh koridor dan jalan yang rumit, menciptakan sebuah jaringan labirin yang membingungkan. Meskipun keberadaan labirin ini didukung oleh beberapa sumber kuno lainnya, termasuk Diodorus Siculus dan Strabo, bukti arkeologis mengenai struktur ini masih terbatas. Beberapa arkeolog percaya bahwa puing-puing yang ditemukan di Hawara memang merupakan sisa-sisa dari labirin yang dijelaskan oleh Herodotus, namun sebagian besar struktur asli telah hancur atau terkubur oleh waktu. Labirin Mesir ini menjadi subjek penelitian dan spekulasi selama berabad-abad, menarik minat sejarawan, arkeolog, dan penggemar misteri dari seluruh dunia. Hingga kini, labirin Mesir tetap menjadi salah satu teka-teki besar dari peradaban kuno, menyimpan cerita-cerita dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. 5. Kota bertembok di Baku, Azerbaijan. Kota bertembok ini telah dihuni sejak zaman Paleolitikum. Hingga saat ini, kota yang disebut Icheri Sheher masih mempertahankan sebagian besar tembok pertahanannya dari abad ke-12. Menurut UNESCO, terdapat banyak monumen arsitektur bersejarah dari abad pertengahan di Icheri Sheher. Misalnya karavan, rumah pemandian, masjid, dan bangunan tempat tinggal dari abad ke-18 hingga ke-20. Meski syarat dengan peninggalan masa lalu, Icheri Sheher masih merupakan kota yang hidup dan ramai. Kota ini dikelilingi area pemukiman yang menjadi tempat tinggal masyarakat setempat. 6. Göbekli Tepe di Turki. Göbekli Tepe adalah situs arkeologi yang luar biasa dan mengubah pemahaman kita tentang peradaban manusia awal. Terletak di tenggara Turki, dekat kota Anlurfa, situs ini diyakini sebagai salah satu tempat ibadah tertua di dunia, yang usianya diperkirakan sekitar 11.000 hingga 12.000 tahun. Ditemukan pada tahun 1963 dan mulai digali secara serius pada tahun 1995 oleh arkeolog Jerman Klaus Schmidt. Göbekli Tepe terdiri dari serangkaian struktur batu besar berbentuk lingkaran dan bujur sangkar. Pilar-pilar batu raksasa yang dihiasi dengan ukiran hewan dan simbol-simbol abstrak mendominasi situs ini. Pilar-pilar tersebut ada yang mencapai tinggi hingga 6 meter dan berat beberapa ton, menandakan keterampilan teknis yang luar biasa dari masyarakat yang membangunnya. Yang membuat Göbekli Tepe sangat menarik adalah kenyataan bahwa situs ini dibangun oleh komunitas pemburu pengumpul sebelum ditemukannya pertanian dan domestikasi hewan. Ini bertentangan dengan teori konvensional yang menyatakan bahwa pemukiman permanen dan struktur sosial yang kompleks hanya muncul setelah revolusi pertanian. Göbekli Tepe menunjukkan bahwa manusia prasejarah sudah mampu mengorganisir tenaga kerja besar, merencanakan dan membangun struktur monumental, dan memiliki kehidupan spiritual yang kompleks jauh sebelum revolusi pertanian. Situs ini juga memberikan wawasan penting tentang asal-usul agama dan peradaban manusia, menunjukkan bahwa dorongan untuk membangun tempat ibadah mungkin menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam perkembangan pemukiman tetap dan akhirnya peradaban itu sendiri. Penelitian di Göbekli Tepe terus berlanjut, dan setiap penemuan baru membantu kita memahami lebih baik bagaimana masyarakat prasejarah hidup, bekerja, dan beribadah. Situs ini tidak hanya penting bagi arkeologi Turki, tetapi juga bagi sejarah peradaban manusia secara keseluruhan. 7. Newgrange di Irlandia. Newgrange adalah salah satu monumen prasejarah yang paling terkenal di Irlandia, yang terletak di County Meath. Struktur ini merupakan bagian dari kompleks arkeologi Brunaböine, yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Diperkirakan dibangun sekitar 3200 sebelum Masehi, Newgrange bahkan lebih tua daripada Stonehenge dan piramida Giza. Newgrange adalah tumulus, gundukan tanah besar, berbentuk melingkar yang memiliki diameter sekitar 85 meter dan tinggi 13 meter. Monumen ini terdiri dari gundukan tanah yang menutupi ruang makam batu yang dihubungkan oleh koridor panjang. Salah satu fitur paling menakjubkan dari Newgrange adalah penempatan arsitekturalnya yang sangat presisi. Pada titik balik matahari musim dingin, solstice, sinar matahari memasuki koridor utama dan menerangi ruang utama di dalam gundukan. Dinding-dinding di dalam Newgrange dihiasi dengan ukiran-ukiran batu yang rumit, termasuk motif spiral yang khas, zigzag, dan bentuk-bentuk geometris lainnya. Fungsi asli dari Newgrange masih menjadi subjek penelitian dan spekulasi, namun dipercaya bahwa situs ini memiliki kepentingan religius dan seremonial bagi masyarakat Neolitik yang membangunnya. Selain perannya sebagai makam, Newgrange kemungkinan juga berfungsi sebagai tempat upacara dan observasi astronomi.
Fenomena cahaya pada solstice musim dingin menunjukkan pengetahuan mendalam tentang siklus matahari dan musim yang dimiliki oleh pembangunnya. Penemuan dan penggalian New Grange dimulai pada akhir abad ke-17 dan berlanjut hingga abad ke-20. Monumen ini telah menjadi salah satu situs wisata dan penelitian paling penting di Irlandia, menarik minat dari para arkeolog, sejarawan, dan pengunjung dari seluruh dunia. New Grange tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Neolitik, tetapi juga terus memikat dan menginspirasi generasi masa kini. Sekian pembahasan tentang keajaiban-keajaiban kuno yang ada di dunia. Ketujuh keajaiban dunia kuno ini tidak hanya mengagumkan dalam skala dan kemegahannya, tetapi juga penuh dengan cerita-cerita menarik yang seringkali luput dari perhatian. Setiap keajaiban ini menyimpan kisah-kisah yang memperkaya pemahaman kita tentang peradaban manusia dan pencapaian luar biasa yang telah mereka raih. Di video ini kita dapat menggambarkan tentang keajaiban dunia kuno yang tak hanya megah, tetapi juga menyimpan banyak rahasia dan cerita menarik yang belum banyak diketahui. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.